Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku semua, bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa sehat ya, dan tetap semangat tentunya. Baik sahabat, kali ini kita membahas materi mengenai bilangan berpangkat. Ini merupakan materi untuk kelas 10 SMK. Oke, bagaimanakah konsep dasar dari bilangan berpangkat? Andaikan sahabat kita memiliki bentuk pangkat A, kita ke angka dulu ya. Misalkan ada 2 pangkat 3, itu artinya apa sahabat? Artinya adalah 2 kita kalikan dengan 2 kalikan dengan 2, berarti perkalian berulang ya. Misalkan 3 pangkat 5 misalkan. Artinya apa? 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. 3-nya sebanyak 5. Jadi pangkatnya menunjukkan sebanyak berapa perkalian berulangnya. Kemudian andaikan A pangkat 2, artinya apa berarti kalau ada A pangkat 2? A dikali dengan A. Andaikan ada A pangkat 3 begitu, artinya berarti apa sahabat? A kali A kali A. Jadi andaikan kita memiliki A pangkat N, nah maka artinya apa? Artinya adalah A kita kalikan dengan A itu sendiri sebanyak berapa? Sebanyak N faktor. Nah, sebanyak N faktor. Jadi pangkatnya ini menunjukkan A-nya nanti sebanyak berapa, begitu. Kita masuk ke sifat-sifatnya, sifat-sifat dari bilangan berpangkat. Sifat yang pertama, ini pernah ya kita pelajari waktu kelas 9 di bangku SMP. Kalau ada A pangkat M, kita kalikan dengan A pangkat N, itu nanti jadinya adalah bagaimana? Misalkan kita punya contoh 2 pangkat 3 dikali dengan 2 pangkat 4, itu berarti kalau kita uraikan 2 pangkat 3 artinya 2-nya sebanyak berapa? Sebanyak 3. Oh, jajar 3 sepanjang ini dikalikan. Kemudian 2 pangkat 4, oh berarti 2-nya sebanyak 4, jajar juga 4. Kita kalikan. Nah, kalau dibuat bentuk pangkat jadinya 2. Pangkatnya berapa? Tinggal dihitung. Oh, 7. Dari mana 7? 3 ditambah dengan 4. Jadi kalau ada A pangkat M dikali A pangkat N, hasilnya adalah A pangkat M ditambah N. Kemudian yang kedua, A pangkat M kita bagi dengan A pangkat N. Hasilnya nanti bagaimana sahabat? Nah, coba kita ke contoh. Misalkan kita memiliki 2 pangkat 4 misalkan. Dibagi dengan 2 pangkat 3. Nah, kalau kita uraikan sahabat, 2 pangkat 4 berarti 2-nya jajar 4. Nah, dikalikan. Dibagi 2 pangkat 3, 2-nya jajar 3, dikalikan. Nah, berikutnya kan bisa jeling-jeling, jeling-jeling, jeling-jeling. Tinggal 2 pangkat berapa berarti? 2 pangkat 1. Kalau dibagi maka 43 menjadi 1 diapakan? Dikurangi. Gitu. Berikutnya, sifat yang ketiga. Kalau ada A pangkat M, kemudian kita kali dengan dibuka kurung begini ya, A pangkat M, kemudian kita pangkatkan lagi dengan N. Nah, misalkan kita punya 2 pangkat 3 dipangkat dengan 2 pangkat, itu kan berarti perkalian berulang. Berarti kalau ada 2 pangkat 3 dipangkat 2, artinya 2 pangkat 3-nya jajar 2. Nah, kembali ke sifat pertama. Kalau perkalian berarti pangkat diapakan sahabat? Ditambah. 3 tambah 3, 6. Nah, 6 kalau kita kembalikan ke yang pertama, ada 3 dengan 2 kok jadi 6 diapakan? Oh, dikali. Jadi kalau A pangkat M dipangkat lagi dengan N, hasilnya adalah A pangkat M kali N. Begitu. Kemudian sifat yang keempat. Sifat yang keempat, A pangkat M
dikali B pangkat M. Perhatikan sahabat, untuk sifat 1 dan 2 itu nanti adalah perkalian dan pembagian bilangan berpangkat dengan bilangan pokok yang sama. Nah, hati-hati. Kalau kali pangkat ditambah itu untuk bilangan pokok yang sama ya. Ini namanya bilangan pokok. Kalau pangkat namanya ya pangkat atau eksponen. Kalau dibagi yang ini juga, yang kedua juga sama dengan bilangan pokok yang sama. Yang ketiga, perhatikan bilangan pokoknya berbeda namun pangkatnya sama. Berarti bisa kita buat, karena ini perkalian berarti ini juga dikali. Bilangan pokoknya kita kalikan dulu, kemudian pangkatnya di akhir. Sifat yang kelima, pembagian juga begitu. AM dibagi BM sama ya. A dibagi B. Barulah dipangkatkan dengan M hasil dari pembagiannya. Kemudian ada pangkat negatif. Ini juga pernah kita pelajari. Kalau ada pangkat negatif, kalau ingin dibuat ke pangkat positif jadinya seper. Hati-hati, bukan negatif A pangkat N ya, tetapi seper A pangkat N. Misalkan 2 pangkat min 1, hati-hati hasilnya adalah seper 2 pangkat 1. Hati-hati, bukan min 2 ya, tetapi setengah, bukan negatif 2. Oke. Kemudian bilangan jika kita pangkatkan 0 hasilnya pasti 1. Ini tak berlaku ketika A-nya sama dengan 0. Kalau 0 pangkat 0 tak terdefinisi ya, bukan 1, bukan 1. Oke. Berikutnya kita ke contoh soal. Yang pertama ada 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 7. Nah, kalau perkalian tadi jadi diapakan pangkatnya sahabat? Ditambah. Jadi 2 tambah 7 jadinya 3 pangkat 9. Nah, sekarang ada perkalian, ada pembagian. Hati-hati kita lihat bilangan pokoknya. Ada 5, 2, dan 3. Oke. Berarti yang pertama kita cek dulu yang bilangan pokoknya sama. Jadi 5 pangkat 3 dibagi 5 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3. Pembagian pangkat diapakan sahabat? Pangkatnya dikurang. 3 kurangi 2 kali 2 pangkat 3. Jadinya 5 pangkat 1 kali 2 pangkat 3. Apakah bisa kita kalikan bilangan pokoknya? Tentu tidak bisa karena pangkatnya berbeda. Yang 5-nya pangkat 1, 2-nya pangkat 3, jadi hasilnya tetap 5 kali 2 pangkat 3. Misalkan mau dihitung boleh. 5 kali 2 pangkat 3-nya sendiri berapa? 6 apa 7? Ya 8. Kan 2 kali 2 jejer 3 gini kan dikali jejer 3 gini ya dikalikan jadinya 8. Jadinya 40. Contoh berikutnya. Nah, ini huruf ya. Ada P pangkat 2 QR. Nah, dilihat di sini bilangan pokoknya tidak ada yang sama. Berarti kita cukup ngubah ke pangkat positif, biasanya begitu. Kalau ada pangkat negatif nanti ubahlah ke pangkat positif. Nah, karena P-nya sendirian sudah positif ya sudah tetap di atas di pembilang, Q-nya juga sudah pangkatnya positif. Nah, sekarang R-nya pangkatnya negatif. Ditaruh mana? Kayak tadi ya. Kalau kita punya A pangkat min N, itu biar jadi pangkat positif dibuat seper A pangkat N. Jadi kalau ada R pangkat min 6, biar positif jadinya seper R pangkat 6. Sama artinya R-nya jadi di penyebut, begitu. Kemudian yang berikutnya S. Nah, ini juga gitu. Sama prinsipnya dengan yang ini, sahabat. S-nya nanti jadi naik, jadi di pembilang. Nah, kemudian T-nya
pangkatnya sudah positif, jadi tetap di penyebut. Nah, begini. Jadi mudah saja kalau ada pangkat negatif mau dipositifkan, tinggal kalau pertama dia di pembilang jadi di penyebut, kalau pertama dia di penyebut jadinya di pembilang. Begitu. Berikutnya keempat, ada A, B, C dikali A, B, C. Nah, ini ada kurung sahabat, berarti kita uraikan dulu. Kalau kurung pangkatnya diapakan tadi? Dikali, artinya pangkat yang di dalam kurung semuanya kita kalikan dengan 4. Oke, jadinya yang ini ya, A-nya jadi pangkat 8. Yang ini B-nya jadi pangkat 12. Yang ini kalau nggak ditulis awalnya berapa? 1 kali 4, 4. Kemudian ini juga gitu, dipangkat. Jadinya 3 pangkat 2. A-nya juga pangkat 2. B-nya jadi pangkat 4. Kalau sudah tanpa kurung tinggal pakai sifatnya. Sifatnya yang keberapa? Pertama, A dengan A. Jadinya A pangkat 8 ditambah 2. Mengapa ditambah? Karena perkalian. Lalu B-nya 12 ditambah 4. C-nya karena tidak punya pasangan tetap 4 sendirian. 3 nggak punya pasangan juga sendirian. 3 pangkat 2. Biasanya kalau ada bilangan ada huruf yang didahulukan bilangannya, koefisiennya. Jadi ini kita tulis di depan. 3 pangkat 2, 6 apa 8? 9 lah. A 10, B 16, C 4. Selesai. Contoh yang berikutnya. Nah, ini ada soal senam PTN. Seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri ya. Jika A dan B adalah bilangan bulat positif yang memenuhi, A pangkat B sama dengan 2 pangkat 20 dikurangi 2 pangkat 19, maka nilai dari A tambah B. Berarti kita sederhanakan A pangkat B sama dengan, nah ini sahabat, ada 2 pangkat 20 dikurangi 2 pangkat 19. Nah, masih ingat tentang pemfaktoran ya? Dulu kamu SMP pernah diajari pemfaktoran. Ini ada 2 pangkat 20, itu kan bisa kita buat 2 kali 2 pangkat 19. Kita uraikan pakai sifatnya. Yang awalnya pangkat besar bisa dibuat pangkat kecil-kecil dengan perkalian ya. Mengapa kita pilih 219? Karena di suku berikutnya ada 2 pangkat 19. Kita sesuaikan aja. Jadi 20 itu 1 tambah 19 dikurangi 2 pangkat 19. Nah, pemfaktoran. Nah, kedua suku sama-sama memiliki 2 pangkat 19. Nah, ini kita faktor, dikeluarkan. Set. Untuk suku yang pertama, 2 pangkat 19-nya sudah kita tuliskan di depan, sudah dibuat pengalinya. Berarti nanti yang harus dikali berapa biar hasilnya kembali seperti ini? Dikalikan dengan 2 pangkat 1. Lalu dikurangi. Nah, ini 2 pangkat 19 sudah ada pembagi 2 pangkat 19 biar kembali ke sini lagi. Dikalikan dengan berapa? Tentunya 1. Sama dengan 2 pangkat 19 kali 2 dikurangi 1 berapa? 1. Jadi hasilnya 2 pangkat 19. Nah, di awal bahwa A pangkat B sama dengan 2 pangkat 19 ya sahabat. Jadi yang menunjukkan A-nya adalah bilangan pokok yaitu 2. Lalu yang menunjukkan B-nya adalah eksponennya atau pangkatnya yaitu 19. Yang ditanyakan A tambah B. Jadi 2 tambah 19 berapa? 21. Nah, hati-hati kalau ada bentuk pangkat, barangkali ada yang mau jawab 2 pangkat 1, bukan ya? Oke. Berikutnya soal cerita. Diketahui mula-mula terdapat 3 bakteri. Bakteri tersebut membelah menjadi 2 setiap 5 menit.
banyak bakteri setelah setengah jam adalah, ada 3 bakteri. 3 bakteri, ini bakterinya ya. Bakterinya ada 3 sahabat awalnya. Kemudian setiap bakteri nanti akan membelah menjadi 2, berarti ini membelah jadi 2, ini juga jadi 2, ini juga membelah jadi 2. Kemudian ini setiap 5 menit. Kemudian 5 menit pertama sekian, 5 menit berikutnya berapa? Ini juga membelah jadi 2. Ini juga membelah jadi 2. Ini juga jadi 2. Kalau kita gambarkan jadi berapa ya? Jadi 4. Ini juga jadi 4. Ini juga jadi 4. Kemudian 5 menit yang ketiga ya, ini 5 menit pertama, ini 5 menit kedua, yang ketiga berarti jadi 8, juga jadi 8. Berarti bisa disimpulkan, berarti bisa dibuat bentuk pangkat ya sahabat. Awalnya kan 3, kemudian membelahnya menjadi 2 setiap 5 menit. Nah sekarang dalam waktu setengah jam itu ada berapa kali 5 menitan? Setengah jam sama dengan berapa menit? 30 menit. Itu ada berapa kali 5 menitan ya? 6 kali 5 menitan. Artinya membelahnya nanti berarti juga sebanyak 6 kali. Awalnya 3, kemudian membelahnya jadi 2, karena membelahnya sebanyak 6 kali istilahnya, berarti 2 nanti dipangkatkan dengan 6. Jadinya tinggal dihitung. Hitungnya apakah 3 dikali 2 dulu? Bukan ya, 3 sendirian, kemudian 2 pangkat 6 dihitung. Berapa 2 pangkat 6? 64. Kita kalikan 3, 1, 9, 2. Misalkan manual sahabat, awalnya 3, kemudian membelah jadi 2 kan, jadi 6. Ini 5 menit pertama. Membelah jadi 2 sahabat, jadilah 12, 5 menit kedua. Membelah jadi 2, akhirnya 24. 5 menit ketiga. Jadi 2, 48. Ini 5 menit keempat, lalu 5 menit kelima. Jadi 2, 96. 5 menit yang ke-6, 192. Ini kalau manual. Kalau digambar kayak tadi, awalnya 3, lalu 5 menit pertama jadi berapa? Jadi 6. Demikian pembahasan dari bilangan berpangkat. Semoga bermanfaat sahabat, belajar kapanpun, dimanapun, dan dengan siapapun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.